Astaga, ibu benar-benar percaya ucapan peramal bau itu? Coba lihat wajahnya. Kalau ada yang bilang dia baru merangkak keluar dari peti mati, pasti ada yang percaya. Hanya berada di sini selama beberapa menit saja, dia sudah batuk 8 kali. Aku tebak, pasti sapu tangannya sudah penuh dengan cairan. Guru bilang, beliau secara khusus menunjuk putri dari keluarga Jiang untuk tinggal di rumah ini agar rumah ini diberkati. Kalau tidak, loh? Kalau kamu ingin tiada, sana tiada di luar sana. Jangan tiada di rumahku. Bawa sial. Kamu tidak apa-apa. Ini, apakah harus segera dibawa ke rumah sakit? Ci Chenzhou. Ci Chenzhou, 6 juta dolar. Jika hari ini tak lunasinya, jangan harap bisa keluar dari sini. Loh, Oldka? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Uang itu akan aku kembalikan, pasti akan kukembalikan. Mau mengembalikan pakai apa? Semua kartu ATM-mu sudah dibekukan oleh ibumu sendiri. Kamu mau membayar dengan sampah ya? Bawa Tuan Muda Ci. Pergi sekarang. Baik, Pak. Lepaskan aku. Ibu, tolong katakan sesuatu. Itu pantas untukmu. Kalian jangan berkelahi. Tuan Muda Ci, maaf, tadi saya tiba-tiba tidak bisa berdiri tegak. Jiang Qi, kamu sudah gila ya? Mereka? Aku yang menghabisi mereka. Hei. Aku ini juga bukan orang yang bisa diremehkan. Biar ku beritahu kalian ya. Hanya dengan kemampuan pecundang sepertimu ini. Baiklah. Aku hargai nyalimu. 3 hari. Jika dalam 3 hari terakhir belum dikembalikan, maka, kami di Bos Zhao akan membuat perhitungan denganmu. Pergi. Kalau sampai aku bertemu denganmu lagi, akan aku beri pelajaran setiap kali bertemu. Cih, siapa takut? Kalian lihat sendiri kan. Orang-orang seperti itu, datang berapapun pasti akan kuhabisi. Tuan Muda Ci, mohon maaf, aku tadi hampir merepotkan. Baguslah kalau tahu diri. Jangan lagi memberiku masalah seperti ini di kemudian hari. Ci Chenzhou, kamu adalah anakku, seberapa besar kemampuanmu, masa aku tidak tahu? Kapan kamu punya kemampuan bela diri sehebat itu? Xiao Qi, yang tadi itu, apa kamu benar-benar ketakutan? Tubuh saya lemah sejak kecil, kaki saya akan lemas begitu merasa terkejut. Ibu, apa maksud perkataan ibu? Loh, jangan bilang, kalau ibu pikir dia yang diam-diam membantuku, berada di rumah ini membuatku sesak, aku pergi dulu. Anak ini, anak nakal itu, sudah terlalu kumanjakan dia. Aduh, ayo duduk. Xiao Qi, katakan, menurutmu yang tadi itu, apakah menurutmu itu sebuah kebetulan? Aku tidak tahu. Jika kebetulan ini terlalu banyak, maka itu tidak lagi tampak seperti sebuah kebetulan. Aku sungguh tidak tahu, tadi aku terlalu takut. Sudahlah. Ini adalah 5 juta dolar terakhir milik keluarga kita. Chenzhou, dia ada di Jinyu Mantang di bagian barat kota. Pergilah antarkan uang ini, dan bawa dia kembali padaku. Kesehatanku tidak sanggup jika pergi ke tempat seperti itu. Master bilang, garis takdirmu itu spesial, dan bisa membawa keberuntungan serta menjaga rumah. Keluarga-keluarga Qi, kami menikahimu, bukan hanya sekadar untuk mengusir kesialan. Kamulah yang benar-benar bisa diandalkan. Aku tidak percaya pada kebetulan. Jadi dengan 5 juta dolar ini, aku bertaruh bahwa kamu Jiang Qi, bukanlah orang biasa. Kalah lagi. Ayo sekali lagi. $6 juta. Jika tidak dibayar hari ini, maka kami buat perhitungan denganmu. Eits. Tunggu.
Jiangqi, kenapa kamu ada di sini? Di sini ada 5 juta dolar. Sisanya akan segera kami bayar secepatnya. Tolong lepaskan dia sekarang. Baiklah. Dengan 5 juta dolar ini, kamu masih bisa selamat untuk sementara. Nona Jiang, karena kamu sudah datang, bagaimana kalau kita main sebuah permainan kecil? Jika menang, utangmu lunas, dan 5 juta dolar ini akan kuberikan padamu. Tapi jika kalah, kalian berdua akan menerima hukumannya. Wajah ini sangat mirip dengan si tikus kecil yang kabur bertahun-tahun yang lalu. Apakah ini hanya kebetulan? Jiangqi, kamu dengar tidak? Cepat bertaruhlah. Setelah bertaruh, utangnya akan lunas, dan kita masih punya 5 juta dolar. Nona Jiang, karena sudah di sini, kamu harus meninggalkan sesuatu. Entah itu uang, atau hukuman dariku. Aku beri waktu 1 menit, aku tidak punya kesabaran. Setujui saja? Cepat. Duh, anggap saja aku memohon padamu. Baik, Mari kita mulai, Jiangqi. Selama kamu sudah duduk di meja taruhan, aku akan bisa tahu, apakah kamu benar-benar putrinya atau bukan. Mari main permainan kartu yang paling sederhana saja. Anggap saja aku tidak sedang merundungmu. Bagaimana? Bagaimana pendapatmu, Nona Jiang? Gawat, tamatlah riwayatku. Bos, apa kita harus terus bermain? Coba lihat gadis ini. Dia bahkan tidak bisa memegang kartu dengan stabil. Jika Anda tidak senang melihatnya, bagaimana kalau kita langsung menghabisinya saja? Jangan terburu-buru. Dua king, 4 buah kartu 2, dan 1 seri penuh. Jiangqi, kartumu ini bahkan bisa menang meski sambil memejamkan mata. Begini, keluarkan seri kartumu dulu, kemudian baru keluarkan sisanya. Begitu. benarkah? Kalau begitu, aku akan mencobanya. Jiangqi, aku menyuruhmu mengeluarkan seri kartu dulu. Apa kamu sudah gila? Kenapa kamu mengeluarkan kartu yang ini? Apa kamu bisa bermain kartu atau tidak? Kartu yang terjatuh mungkin tidak sengaja. Membuang kartu king itu bodoh. Atau kau sengaja. Kondisimu yang terlihat sakit-sakitan ini, apakah sebuah penyamaran yang sempurna, ataukah memang selemah itu? Jiangqi, dalam permainan mempertaruhkan tangan ini, mari kita lihat sampai kapan kamu bisa berakting. Nona Jiang, aku ingatkan kamu. Meja judi bukanlah lelucon. Yang dipertaruhkan adalah tangan kalian berdua. Bermainlah dengan serius. Aku sudah bermain dengan serius. Tiga. Kamu mengeluarkan angka 3? Apa kamu benar-benar tidak bisa main kartu? 4 buah angka 9. 4 buah kartu Jack. Selesai. Sudah habis. Semua kartu sudah habis. Kalah. Hari ini kalian berdua, masing-masing satu tangan, semuanya harus kalian tinggalkan di sini. Padahal aku sempat berpikir bahwa dia adalah putri orang itu. Teringat suatu kejadian lama. 10 tahun yang lalu, ada juga orang bermarga Jiang yang duduk di posisimu sekarang. Tapi, dia tidak terlihat pengecut sepertimu. Dia ingin menjadi pahlawan. Dia ingin menggunakan kemampuannya sendiri untuk menghancurkan tempatku ini. Tekniknya sangat hebat. Tangan Seribu Dewi, namanya benar-benar terbukti nyata. Dia hampir saja berhasil. Sayang sekali. Keadilan tidak semudah itu didapatkan. Pada akhirnya, tulang-tulangnya dihancurkan satu persatu, namun dia tidak pernah mengaku berbuat curang sedikit pun. Kudengar, dia memiliki seorang putri yang berpenyakitan.
Mungkin saja, sekarang dia sudah tiada. Bos Zhao, aku mohon ampuni kami. Kami bersedia melakukan apapun yang Anda katakan. Ternyata aku hanya berpikir berlebihan. Anak seorang pengecut, meskipun memiliki kemampuan, tetap tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sudah terlambat. Tunggu. Tunggu sebentar. Sepertinya aku baru saja menyadari. Olga. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Olga di tangannya. Benar? Benar. Kamu berbuat curang? Kamu pasti berbuat curang. Kalau tidak, bagaimana mungkin kami kalah seburuk ini? Bicara apa kamu? Berani bicara sembarangan lagi, percaya atau tidak, aku akan menghabisimu? Benar? Tadi saat mengocok kartu, aku melihat tangan seseorang sangat cepat. Aku pernah melihatnya di drama televisi. Ketika seorang ahli mengocok kartu, tangannya akan sangat cepat. Itu dilakukan untuk memberi tanda. Benar, pasti sudah diberi tanda. Jika tidak, kenapa? Kenapa aku terus kalah? Haha. Drama televisi? Kamu berani mempertaruhkan nyawa hanya berdasar drama televisi? Bos Zhao, apakah kalian menggunakan trik seperti yang ada di drama itu? Jika tidak, kenapa? Kenapa di setiap putaran aku selalu kalah? Ini tidak adil. Jika mau berjudi, berjudilah dengan bersih. Buka satu kotak baru di setiap putaran. Aku akan menyuruh orang melakukannya di depanmu. Satu persatu. Dikocok secara perlahan. Tiap putaran kita hanya mengambil satu kartu. Lalu bandingkan nilainya. Yang menang 2 kali dari 3 putaran yang menang. Jika kamu menang 1 putaran, utang Chichenzo akan dikurangi 30%. Jika kamu menang 2 putaran, kamu boleh membawanya pergi. Jika kamu menang 3 putaran, aku sendiri yang akan mengantarkan kalian keluar, dan seluruh utang dianggap lunas. Lalu, bagaimana jika aku kalah? Jika kalah, maka kamu tetap tinggal di sini. Adil, bukan? Tidak. Tidak. Jangan. Xiaoqi, lupakan saja. Kami menyerah. Kami tidak akan berjudi lagi. Kami tidak ingin bertaruh. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Aku setuju bertaruh. Mari kita mulai. Oldka, buka kotak kartu yang pertama. Nona Jiang. Lakukan sesuai keinginanmu. Kocoklah dengan pelan. Kenapa? Kenapa kamu bicara seperti itu? Kenapa kalian terus-menerus memancing emosiku? Baiklah, kamu bersikeras mengungkit soal ayahku. Bukankah kalian menganggap nyawa manusia sebagai bahan lelucon? Baiklah, mulai sekarang, aku akan bermain dengan kalian. Kita lihat saja siapa yang akan tertawa di akhir. Tunggu sebentar. Jiangqi, kita jangan memaksakan diri lagi. Kita menyerah saja bagaimana? Paling tidak biarkan tanganku ini yang hilang. Kita jangan buang-buang waktu dengan mereka lagi. Menggunakan judi untuk melawan judi, langkah pertama, biarkan kecurangan mereka sendiri, melahap keserakahan mereka sendiri. Ayah lihat jebakan mereka, menghancurkannya dari dalam. Jauh lebih mudah daripada menghancurkannya dari luar.
Ada apa lagi? Aku ingin memastikan kembali peraturannya. Bukankah masing-masing orang mengambil satu kartu? A adalah yang terbesar, dan 2 adalah yang terkecil. Begitu kan? Benar, Lalu, bagaimana urutan pengambilannya? kamu yang ambil duluan. Baik. Aku pilih yang ini. Oldka, Hahaha. Asekop. Habis sudah? Semuanya berakhir sudah. Nona Jiang, tangan dia ini, sepertinya kamu tidak akan bisa mempertahankannya. Hahaha. 2. 2 hati. Kartu yang paling kecil. Haha, kalian kalah. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Ini sungguh tidak mungkin. As. Kita punya as sekop. Milik kita yang terbesar. Kita menang. Kita menang. Haha, Tidak mungkin. Kamu berbuat curang. Kamu pasti berbuat curang. Aku benar-benar tidak tahu. Mungkin saja kebetulan. Jiangqi. Cepat ambilkan tabung oksigen. Dia sedang sakit. Cepatlah. merepotkan saja. Nona Jiang, keberuntunganmu benar-benar bagus ya. Kelihatannya, sakitmu itu tidak memengaruhi keberuntunganmu. Babak ini, kamu menang. Hutang Cichensou akan dikurangi 30%. Masih ada 2 babak lagi. Semoga keberuntunganmu bisa terus bertahan. Sudahlah, anggap saja kamu beruntung di babak pertama. Oldka, persiapkan babak kedua. Aturan tetap sama. Tarik satu kartu untuk melihat siapa yang lebih besar. Kali ini, Oldka yang tarik lebih dulu. Sekop. Nona Jiang, sekarang giliranmu. Ambillah. Cepat ambillah kartu itu. Lagi pula, apapun kartu yang diambil, semuanya tidak ada harapan. Buka kartumu, Nona Jiang. Tidak. Jangan. Paling rendah, 2. Nona Jiang, kamu kalah. 1 jari harus dihilangkan sekarang. Jangan terburu-buru. Nona Jiang, apa Anda keberatan memperlihatkan kartumu padaku? Tidak, aku tidak keberatan. Nona Jiang, saat Anda melihat Old Kay membagikan kartu, tidakkah merasa ada sesuatu yang tidak beres? Trik kotor? Aku tidak yakin. Waktu itu kepalaku terasa sangat pusing. Aku hanya melihat tangan Old Kay. Seperti sedikit gemetar. Mungkin itu hanya halusinasiku. Aku merasa sedikit pening lagi. Hanya karena Anda tidak melihatnya dengan jelas. Apakah ayahnya Nona Jiang pernah mengajari Anda bahwa di meja judi, mungkin ketidakjelasan itulah yang menjadi kebenarannya? Bos Zhao, apa maksudmu? Ayahku tidak pernah berjudi sama sekali. Dia sangat membenci perjudian. Berhenti membicarakannya.
Aku sungguh merasa tidak enak badan. Bos, wanita ini pasti sudah kalah. Makanya dia bicara omong kosong. Keberuntungannya sudah habis. Sesuai aturan. Jarinya harus segera dipotong. Sesuai aturan, putaran ini, kalianlah yang kalah. Qi Chenzhou harus meninggalkan satu jari di sini. Ah. Tidak. Tidak. Bos Zhao, aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan lagi. Jiang Qi, istriku, tolong aku. Maafkan aku. Aku tidak berguna. Aku minta maaf. Tunggu sebentar. Aku berubah pikiran. Nona Jiang, aku rasa jari ini akan kusimpan untuk sementara. Mari kita lanjutkan ke babak ketiga. Mengapa? Karena aku ingin melihat apakah keberuntunganmu masih ada. Melihatmu yang seperti ini, mengingatkanku pada sebuah pepatah yang berbunyi, meskipun harimau sedang sakit, wibawanya tetap ada. Perlawanan terakhir saat terdesak adalah yang paling ganas. Aku ingin tahu apakah kamu itu kucing yang sakit, atau harimau yang sedang sakit. Dia sedang curiga, tapi dia tidak punya bukti. Dia menggunakan ketakutan dan tekanan untuk memaksaku menunjukkan celah kesalahanku. Ayah, apakah mereka menggunakan cara ini juga saat memaksamu? Uhuk. Aku hanya ingin keluar dari sini dalam keadaan hidup. Siapkan set kartu ketiga. Mari kita mainkan sesuatu yang berbeda. Babak ketiga ini, kita main yang lebih sederhana, tetap mengadu nilai kartu. Tapi aturannya perlu diubah sedikit. Aku akan menyusun kartunya setelah dikocok, dengan posisi tertutup, dan dibeberkan. Kita ambil kartu secara bersamaan, lalu bandingkan nilainya, satu putaran penentu kemenangan. Kali ini tidak ada urutan. Diambil bersamaan, ini menguji keberuntungan dan keberanian yang nyata, atau ketajaman penilaian sesaat. Nona Jiang, apakah kamu masih punya tenaga untuk mengambil kartu? Akan kucoba. Oldka, aku akan menghitung sampai 3. 3, 2, Tunggu, Nona Jiang. Ada apa lagi? Bos Zhao. Tadi Anda bilang babak ini adalah satu putaran penentu, benar kan? Tentu saja. Jika aku menang di putaran ini, semua utang sebelumnya dianggap lunas. Aku dan Qi Chenzhou juga bisa pergi dengan aman. Benar begitu? Tentu saja. Ucapan saya, Zhao ini selalu bisa dipegang. Kalau begitu aku ingin menambah taruhan. Jiang Qi, kamu gila. Sudah susah payah kita. Bukan begitu, untuk apa kamu menambah taruhan? Naikkan taruhannya. Apa yang ingin kamu gunakan untuk menaikkan taruhan? Apa kamu mau pakai sapu tangan berdarahmu itu? Biarkan dia bicara. Aku ingin menaikkan taruhan dengan diriku sendiri. Apa maksudmu? Jika aku menang, selain persyaratan tadi, aku ingin Tuan Bos Zhao menjanjikan satu hal padaku. Kuharap Tuan Bos Zhao setelah ini tidak membiarkan Qi Chenzhou memasuki kasino milikmu yang manapun. Jangan lagi meminjamkan uang padanya. Jangan memancingnya untuk berjudi lagi. Jika dia datang lagi, kumohon Tuan Bos Zhao untuk menghukumnya secara pribadi, lalu mengusirnya. Jiang Qi, kamu, Heh. Menarik. Nona Jiang, kamu bersedia mengorbankan diri sendiri demi membayar hutang suamimu dan menghentikan kecanduannya. Kamu harus tahu, yang akan kamu hilangkan bukan hanya tangan ini, tapi mungkin juga hidupmu. Aku tahu. Jika kali ini aku kalah, ditambah dengan hutang sebelumnya, hidupku, dan hidup dia juga, semuanya terserah Bos Zhao untuk diputuskan. Ingin menghabisi atau menghukum kami, lakukan saja sesukamu. bukan begitu. Tidak boleh. Jiang Qi, tutup mulutmu. Atas dasar apa kamu membuat keputusan untukku? Bos Zhao, perkataannya tidak berlaku. Tidak berlaku. Menggunakan hidupmu untuk ditukar dengan hidup Qi Chenzhou? Tidak. Kamu bukan orang bodoh. Apa sebenarnya yang kamu incar? Bos Zhao, tidakkah menurutmu permainan ini kurang menantang? Anda mengelola tempat sebesar ini, mempermainkan harta dan nyawa orang lain.
Anda selalu hanya menonton saja, melihat orang lain hancur. Tidakkah itu membosankan? Pada putaran kedua tadi, Oldke melakukan kecurangan, kan? Meskipun aku tidak melihatnya dengan jelas, tapi dia pasti berbuat curang. Jika tidak curang, dalam kondisi pembagian kartu yang lambat, bagaimana mungkin dia bisa begitu percaya diri menebak? Kartu King Sekop? Boska, aku tidak salah, kan? Kamu, Lalu kenapa? Jadi untuk putaran ini, aku ingin bertaruh sungguhan dengan Tuan Bos Zhao, yang sungguhan. Bukan dengan kecurangan anak buahmu, bukan dengan keuntungan tempatmu. Bertaruh keberanian, bertaruh keberuntungan, bertaruh siapa yang berani. Mempertaruhkan segalanya. Jika aku menang di putaran ketiga, selain persyaratan tadi, aku juga ingin Tuan Bos Zhao menutup toko Jinyu Mantang ini, dan tidak lagi merugikan orang dengan judi. Jiangqi, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu. Aku sedang bertaruh nyawa. Bertaruh apakah Tuan Bos Zhao berani menerima tantangan ini? Apa modalmu? Kamu yang tidak punya uang sepeser pun, ingin menyuruhku menutup kasino yang menghasilkan keuntungan besar setiap hari ini? Atas dasar apa? Jika Tuan Bos Zhao tidak berani menerimanya, jika berita ini tersebar luar, apa yang akan dikatakan orang-orang? Pemilik Jinyu Mantang merasa takut pada seorang wanita yang hampir tiada karena sakit. Bagaimana menurutmu jika nanti? dasar wanita ini benar-benar mau tamat ya. Jiangqi, kamu ternyata lebih punya nyali daripada yang kubayangkan. Aku terima taruhan ini, tapi jika kamu kalah, maka yang kuinginkan bukan hanya nyawa dan tanganmu saja. Jangan. Tuan Bos Zhao. Kami menyerah saja. Bolehkah kami menyerah saja? Jiangqi, menyerahlah. Tuan Muda Qi, istrimu yang sakit-sakitan ini, ternyata lebih menarik dari bayanganku. Mempertaruhkan nyawa untuk membuat tokoku tutup? Boleh juga, tapi kalian harus menaikkan taruhannya. Apa yang ingin kamu tambahkan? Pada ronde kedua tadi, Oldka memang telah berbuat curang. Aku menyadarinya, dan kamu pun menyadarinya, bukan? Aku tidak tahu. Kamu tahu? Kamu hanya ingin menutupi keadaan sebenarnya? Jika kamu diam saja, dan memaksaku menerima taruhan ini, tapi di meja judi ini, pelanggaran tetaplah pelanggaran, Oldka harus menerima hukumannya. Presiden Zhao, saya. Jadi untuk ronde ketiga, kita akan gunakan cara baru, dan taruhannya juga akan berubah. Apa perubahannya? Jika kamu kalah, aku tidak hanya menginginkan tangan kalian, aku juga menginginkan saham dari perusahaan media keluarga Jiang. Dan kamu harus mengakui di depan semua orang, bahwa dirimu adalah seorang penipu. Kenapa kamu sejahat itu? Apakah ada peraturan atau tidak, bukan kamu yang menentukan, pemenanglah yang menentukan. Di sini, aku punya foto antik. Jadikan ini sebagai bonus taruhan. Bagaimana? Cukup tulus kan? Orang di foto itu adalah ayah. Tidak? Aku harus tenang. Jiangqi, dia sedang memancingku. Dia menggunakan kabar tentang ayahku sebagai umpan, hanya untuk melihat reaksiku. Aku tidak boleh panik. Aku kurang mengerti, barang antik? Karena Bos Zhao bilang ini sangat bernilai. Sepertinya. Pasti ini barang yang sangat berharga. Meskipun aku tidak mengerti soal foto. Selama ini bernilai, itu saja sudah cukup. Apa mungkin penglihatanku yang salah? Zhao Zeng sialan. Dia sedang menyudutkanku, memaksaku memilih antara petunjuk tentang ayah. Dengan hidup atau mati yang ada di depanku, dia sangat kejam. Oldka. Aturannya tetap sama. Aku akan hitung sampai 3, lalu kita ambil kartu bersamaan untuk diadu. A paling tinggi, 2 paling rendah. 1 ronde untuk tentukan siapa yang menang. Satu, 2, 3. Buka kartunya. Hahaha. As Sekop. Kartu as yang paling tinggi. Nona Jiang, bagaimana menurutmu sekarang? Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dalam satu dek kartu hanya ada 1 kartu as. Bagaimana mungkin kalian bisa mendapatkan kartu as? Boska, apa maksud perkataanmu ini? Dalam 1 dek kartu,
Seharusnya memang ada 4 kartu as. As hati, as sekop, itu bukan jenis kembang yang sama. Aku tadi sangat bingung karena emosi. Oldka, kamulah yang mengocok kartunya, dan kamu juga yang menyusunnya. Nona Jiang mengambil kartu as hati, dan kamu mengambil kartu as sekop. Apa ada masalah dengan itu? Presiden Zhao, tadi aku kira dia. Sesuai janji terbaik dari 3 ronde, ronde pertama kamu menang, ronde kedua kamu kalah, dan ronde ketiga adalah Sri. Nona Jiang, kamu ingin membawa orang ini pergi begitu saja? Itu tidak bisa dilakukan lagi. Bos Zhao. Sisa 40% utangnya, bagaimana caramu ingin menghitungnya? Bagaimana kalau kita bertaruh 1 ronde lagi? Zhao Zeng, jangan keterlaluan. Jiang Qi, jika kamu menang, semua utang lunas. Apa yang tadi aku janjikan padamu? Mengenai Qi Chenzhou agar tidak bisa lagi melangkah ke kasino, tetap berlaku. Tapi kalau kamu kalah, Apa yang terjadi jika kalah? kalau kamu kalah, utang tetap ada. Dan kamu harus tinggal di Jin Yumantang milikku. Jiang Qi, kita tidak usah bertaruh. Ayo pergi. Sisa 4 catatan utang lainnya, biar aku yang mencari jalannya. Aku akan bertaruh. Taruhan apa? Nona Jiang, mainkan Dou Dizu saja. Hanya saja untuk permainan ini, aku butuh sedikit bukti kesungguhanmu. Aku punya beberapa perhiasan. Apa ini cukup? Tuan Muda Qi, kamu benar-benar telah menikahi istri yang sangat baik. Bahkan maharnya sendiri saja, sampai dikeluarkan semuanya. Jiang Qi, ini kan seluruh mas kawinmu? Kamu malah menggunakannya untuk bertaruh? Tenang saja. Dulu saat aku bermain dengan kakek bilang keberuntungan dan instingku sangatlah bagus. Kali ini aku juga mempercayai keberuntunganku. Nona Jiang, sekadar mengingatkanmu, permainan kartu ini bukan hanya soal keahlian, tapi juga soal keberanian. Dealer, bagikan kartunya. Lihat, kartu-kartuku lumayan bagus, kan? Astaga. Kartu dewa. Jiang Qi, kartu sebagus ini akan sia-sia di tanganmu. Begini saja, biarkan aku yang main, mungkin masih ada kesempatan untuk menang. Mana bisa begitu? Sudah disepakati aku yang main, lagi pula yang dipertaruhkan ini semua uangku. Nona Jiang tertawa bahagia sekali. Sepertinya kesialanmu sudah berakhir dan keberuntungan datang. Tuan Muda Qi, jangan terburu-buru. Biarkan Nona Jiang melihat, apakah dia mau mengambil peran sebagai bandar atau tidak. Ambil. Kamu harus menjadi bandarnya. Kartu ini sangat bagus. Menjadi bandar pasti akan menang. Kalau menang, taruhannya jadi 2 kali lipat loh. Benarkah? Benar. Kalau begitu, aku akan menjadi bandarnya. Oldka, dia jelas tahu tanganku memegang kartu dewa. Tapi malah menyuruhku jadi bandar. Kelihatannya dia memikirkan kepentinganku, tapi sebenarnya dia sedang menutup jalan pulangku. Selama mereka bekerja sama, kartu apapun yang kumiliki, situasi ini sudah pasti kalah. Dan kartu dewa ini, hanyalah sebuah racun yang terbungkus gula. Sayang, kartu mana yang harus kukeluarkan dulu? Dengan kartu sebagus ini, tentu saja keluarkan yang kuat lebih dulu. Jiang Qi, apa kamu bodoh? Kenapa kamu sangat konyol? Jika dari awal kamu sudah mengeluarkan sepasang ace, lalu nanti di akhir, bagaimana cara kamu melawan mereka? Bukankah kamu yang bilang mau mengeluarkan kartu yang kuat? Kalau begitu akan aku tarik kembali. Tunggu dulu. Aturan tetaplah aturan. Kartu yang sudah dikeluarkan, tidak bisa ditarik kembali sama sekali. Tuan Muda Qi, jangan terburu-buru dulu. Cara bermain Nona Jiang memang agak ceroboh. Tapi kartu Nona Jiang ini sangat bagus dan lancar. Kartu Nona Jiang, sepasang kartu as yang bagus. Ini baru permulaan, lanjutkan saja permainannya. Nanti masih akan ada kesempatan lagi. Sepasang kartu as, sepasang kartu 2. Kartu sebesar itu tidak bisa aku lawan.
Aku lewat. Lalu, apakah aku masih harus mengeluarkan kartu kuat? Keluarkan saja, kartumu sangat bagus, bagaimanapun cara mainnya, kamu pasti menang. Nona Jiang, maaf ya. Sepasang ini akan aku ambil. Aku keluarkan sepasang kartu as. Wah, Old Kay, berani sekali mengeluarkan sepasang as di saat seperti ini. Boleh juga. Karena Nona Jiang melewatinya, berarti giliranku lagi sekarang. Aku tidak akan mengeluarkan kartu yang rumit. Cukup seri lurus saja. 5, 6, 7, 8, 9, berbeda corak. Kalau begitu aku akan melampauimu. 6, 7, 8, 9, 10. Ini. Apa kita masih bisa melawan? Sepertinya kita tidak sanggup melawannya. Kenapa tidak bisa? Bukankah ada bom di sana? Habisi saja mereka dengan bom. Dengan kartu sebagus ini, kita bisa menang dengan mudah. Jiangqi, apakah kamu sebenarnya bisa main kartu tidak? Jika tidak bisa, biarkan aku yang main. Benarkah? Keluarkan kartunya. Benar. Keluarkan bom itu. Dengan kartu sebagus ini, segera habisi mereka. Hei Nona Jiang. Tunggu sebentar, pikirkan baik-baik dulu. Tuan Muda Qi mungkin belum memberitahumu aturannya, tetapi aku ingin menjelaskannya padamu secara jelas. Sekali bom ini diletakkan, taruhannya akan berlipat ganda, agar nantinya kita tidak bermusuhan. Nanti kalau kamu bilang tidak mampu membayar, dengan kondisi fisikmu yang lemah ini. Nona Jiang, aku rasa aku harus memberimu sebuah peringatan. Sekali bom meledak, bisa untung besar, tapi bisa juga berakhir jatuh miskin. Lihatlah wajahmu itu, hati-hati, jangan sampai pingsan karena ketakutan. Jiangqi, jangan dengarkan omong kosong mereka. Keluarkan kartu dan habisi mereka. Kartu kita sangat bagus, pasti bisa membalikan keadaan. Tidak apa-apa, aku tahu aturannya. Kalau harus lipat ganda, biarlah lipat ganda. Aku suka gaya bermain Nona Jiang yang seperti ini. Karena Nona Jiang punya keberanian, aku juga tidak boleh kalah berani. 4Q. Kartu Jiangqi di sini sudah yang paling hebat. Tidak mungkin di tangan Old Ka dan kawan-kawan isinya juga kartu dewa semua, kan? Kalau begitu, aku keluarkan 4K. Apa aku masih bisa mengeluarkan bom? Dua orang ini, sebenarnya memegang kartu apa? Kenapa bom-bom ini, seperti barang grosiran saja, aku harus mengeluarkannya? Mereka sudah mengeluarkan begitu banyak bom, pasti mereka tidak punya kartu bagus lagi. Jiangqi, kartu di tanganmu bagus? Kita hanya perlu melewati 2 putaran, dan permainan akan selesai. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Nona Jiang, tanganmu jangan terlalu cepat. Apa kamu tahu jika kamu mengebom ini, menjadi berapa kali lipat jumlahnya? Aku tahu. Sudah ada 3 bom sebelumnya. Seharusnya sudah berlipat 6 kali lipat. Jika yang kali ini ditambahkan juga, maka jadinya 8 kali lipat. Lalu apa kamu tahu? Jika kamu kalah, berapa banyak uang yang harus kamu ganti? Old Ka jangan menakutinya. Nona Jiang kesehatannya tidak baik. Kalau sampai terjadi apa-apa di Jin Yu Mantang milikku, kita tidak akan bisa menjelaskannya nanti. Kedua orang ini ingin menguji asetku. Tidak masalah. Selain perhiasan yang saya bawa, saya masih memiliki aset properti, mobil mewah, dan juga sedikit saham. Dua penjudi sialan itu, ternyata berani menakut-nakuti seorang pesakitan sekalipun. Jiangqi ini bahkan masih saja terlihat sangat penakut. Aku benar-benar muak melihatnya. Old Ka, jangan asal bicara untuk menakut-nakuti. Kartu milik Jiangqi tidak mungkin kalah. Kita pasti akan menang. Justru kalian, cepatlah pikirkan, setelah kalah nanti bagaimana cara mengganti 8 kali lipat ini. Jiangqi, apa yang kamu lakukan? Maafkan saya. Saya tidak sengaja. Jiangqi, bisa tidak kamu berhenti sedikit-sedikit minta maaf?
Zhao Zeng, tadi kamu sudah memeriksa kartu istriku, sekarang giliran aku untuk memeriksa kartu kalian. Katakan, bagaimana kalian akan membayar setelah kalah nanti? Ternyata Tuan Muda Qi begitu percaya diri pada kartu milik Nyonya Anda. Sepertinya, saya juga harus menunjukkan kartu andalan saya. Jika Nona Jiang menang, aku tidak akan banyak bicara, ganti rugi 8 kali lipat. Utang yang Tuan Muda Qi tinggalkan di kasino milikku, dianggap lunas. Hadiah ini cukup menunjukkan ketulusanku, bukan? Kalian dengar tidak? Ini hadiah yang sangat besar. Ini bukan sekadar keberuntungan yang jatuh dari langit, tapi seperti ketiban emas dari langit. Tunggu apa lagi? Hadiah sebesar ini, cepat ambil. Jiang Qi, lakukan saja. Kartu kita sangat bagus, pasti bisa menang. Jika putaran ini menang, uang kita langsung berlipat ganda. Qi Chenzhou masih saja belum belajar. Jebakan yang mereka buat, sedari awal memang tidak membiarkanku menang. Seberapapun besar keberanianmu, hanya akan membuat kerugian semakin besar. Baik, sayang, aku turuti kata-katamu. Tapi, tuan-tuan sekalian, kalian harus menepati janji. Tentu saja, kasinoku ini mengutamakan kejujuran dan rasa kemanusiaan. Dua babi bodoh, apa benar kalian pikir ada rezeki jatuh dari langit? Kami sudah mengatur rencana ini, sudah diatur sangat lama. Hanya menunggu kalian melakukan taruhan habis-habisan di putaran ini. Lihat saja nanti kalau sudah kalah telanjang bulat, masih bisakah kalian tertawa? Ada yang salah, ada yang salah. Sebenarnya kartu apa yang ada di tangan Old K? Sampai berani memberikan syarat seperti itu. Kepercayaan diri Oldka berasal dari keyakinannya bahwa permainan kartu ini sudah ada di bawah kendalinya. Saat ini tangan Oldka memegang kartu jebakan yang lebih besar, sedangkan di tangan Zhao Zhen seharusnya adalah sebuah kartu urut. Semakin sempurna rencana mereka, maka mereka akan semakin bergantung pada susunan kartu dan kerja sama satu sama lain. Namun, rencana yang sempurna sekalipun selalu takut akan kejutan. Jiang Qi, tenang saja. Sebesar apapun kartunya, kita akan tetap mengeluarkannya. Percayalah padaku, kita akan pergi setelah 2 putaran lagi. Tuan Nona Jiang hebat sekali. Tapi jika Anda mengeluarkan kartu bom sekarang, taruhannya akan berlipat ganda 16 kali. Jika Anda kalah nanti, maka taruhan Anda dan semua harta mas kawin ini tidak akan lagi menjadi milik Anda. Jangan sampai Anda menangis di sini. Sayang, aku agak takut. Bagaimana kalau kita menyerah saja dan tidak lanjut ikut bertaruh? Menyerah? Kubilang ya Jiang Qi, bisa tidak kamu punya nyali sedikit? Kartu kita sangat bagus. Mana mungkin kita kalah? Tuan Muda Qi, perkataanmu itu tidak sesuai aturan. Di atas meja judi ini, siapa yang memasang taruhan? Dia yang bertanggung jawab. Anda sudah berhutang sangat banyak kepada kami di sini. Batas kredit Anda sudah habis. Apa yang bisa Anda berikan sebagai jaminan? Omong kosong saja tidak cukup. Benar sekali, Tuan Muda Qi. Tempat kita ini kasino, bukan lembaga amal. Kasino harus punya aturannya sendiri. Nona Jiang, barang yang Anda bawa ini, sepertinya tidak cukup untuk menutupi taruhan ini, kan? Jika Anda ingin tetap lanjut bermain, Anda harus mengeluarkan sesuatu yang nyata sebagai taruhannya. Jika tidak, Anda terpaksa dianggap menyerah. Menyerah? Artinya tidak bermain lagi? Dan semua uang taruhan di meja akan menjadi milik mereka sepenuhnya. Yang ini adalah mutiara timur yang aku beli di pelelangan Lia tahun yang lalu, tertera di MK. Harganya senilai itu. Dan ada juga ini. Mobil sport edisi terbatas. Apakah ini semua sudah cukup? Nona Jiang benar-benar tidak basa-basi. Mobil yang bagus. Aku terima taruhan ini. Kalau begitu, aku akan segera mengeluarkan kartu. Ada yang tidak beres. Mana mungkin, kalian selalu menang selangkah dariku di setiap putaran? Ada yang aneh dengan ronde ini. Pasti ada yang tidak beres. Tentu saja ada yang tidak beres. Saat kalian sedang berbicara tadi, Old K dan yang lainnya sudah lama selesai menukar kartu mereka. Karena mereka yang memulainya, maka tidak salah jika aku membalasnya, bukankah begitu? Tuan Muda Qi, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal-asalan. Apa maksudmu mengatakan kasino kami curang? Atau ingin bilang kalau bandar kami sedang sangat beruntung? Kartu dewa ini, istrimu sendiri yang mengambilnya. Kenapa hanya kalian yang boleh menang, dan orang lain tidak boleh punya kartu bagus?
Benar sekali, sayang. Aku percaya pada bos, mereka tidak akan berbohong. Lagi pula mereka juga bilang, kasino ini mengandalkan kebajikan dan kejujuran. Tentu saja. Percayalah padaku, aku membawa keberuntungan sejak lahir. Aku selalu bisa ubah nasib buruk jadi keberuntungan di saat kritis. Percayalah padaku, aku pasti akan menang. Ini. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Beraninya kamu, orang berpenyakitan, berani berbuat curang. Beraninya kamu berbuat curang di kasino milikku ini? Teknikku ini? 100 tahun lagi pun kalian semua tidak akan pernah paham. Boska, coba lihat keadaanku. Bahkan untuk bernapas saja, aku sudah kesulitan. Apa aku terlihat bisa berbuat curang? Kenapa? Setelah kalah kalian tidak mau mengakuinya. Bukankah itu tindakan yang sangat buruk? Oldka, apa maksud kalian semua? Apa? Setelah menang kalian ingin berbuat licik? Oldka, apa aturan kalian hanyalah sebuah pajangan belaka? Qi Chenzhou. Aturan tetaplah aturan. Boska, kamu sendiri yang mengatakan hal itu tadi. Kamu pasti tidak ingin berita tentang kasinomu ini tersebar. Yang menyatakan pemiliknya kalah namun tidak mau membayar, seperti sebuah skandal yang memalukan, kan? Kekuatan finansial keluarga Jiang memang tak sekuat keluarga Qi. Tapi di dunia media massa, kami masih memiliki pengaruh yang cukup besar. Oldka, kalau kalah kau harus mengakuinya. Kau itu, jangan mencoba untuk berbuat curang. Baik, ternyata Nona Jiang hebat dalam menyembunyikan keahlian. Mari ikuti perkataanmu. Tunggu dulu. Bos Zhao. Sesuai dengan aturan, karena aku adalah tuan tanah, kalian berdua harus membayar kepadaku 2 kali lipat. Apa? Nona Jiang, ini tidak bisa begini. Aturan tetaplah aturan. Perjanjian tetaplah perjanjian. Taruhan yang kita sepakati sejak awal adalah 3 kali lipat dari hutang judi Tuan Muda Qi. Aku tidak bisa memberikan lebih dari itu. Lagi pula, mau ditaruh di mana harga diriku? Zhao Zeng, jangan terlalu keterlaluan. Saat memaksaku berjudi tadi, kenapa tidak terpikir soal perjanjian? Sekarang setelah kalah kau malah ingin mencari keuntungan? Apa kau pikir aku bodoh? Tuan Muda Qi, jangan terlalu marah. Peraturan dan hadiah di meja judi ini adalah 2 hal yang berbeda. Peraturan tetap peraturan, hadiah tetaplah hadiah. Permainan kita ini adalah sesi khusus. Hadiahnya sudah ditetapkan sejak awal. Jika Anda tidak mau mengalah, maka apa yang kalian katakan tadi, apakah kami juga harus memperhitungkannya kembali? Kamu, Benar sekali, karena ini sesi khusus. Maka tujuannya adalah mencari hadiah. Bagaimana menurut Nona Jiang? kalian. Sudahlah, aku juga tidak keberatan. Lagi pula kedamaian adalah yang terpenting. Ikuti saja kesepakatan awalnya. Jiang Qi, bahkan kamu juga. Sayang, jangan galak begitu. Kalau kamu menakutiku sampai terjadi sesuatu, bagaimana jika nanti Bos Zhao hanya mengenali orangnya tapi tidak permainannya? Benar itu, Tuan Muda Qi. Sebaiknya, kamu banyak belajar dari Nona Jiang. Seorang pria harus lebih banyak mendengarkan perkataan istrinya. Benar, ingat itu. Patuh pada istri bisa membawa keberuntungan. Lihatlah itu. Istrimu sudah memenangkan kembali banyak uang yang tadi kamu hilangkan dalam judi. Hadiahnya 2 kali lipat, begitu saja kamu menyerah, kalian berdua benar-benar bodoh. Sayang, kamu akan mendengarkanku, kan? Jiang Qi, mereka jelas-jelas bekerja sama untuk menindas kita. Ternyata Nona Jiang lebih berpikiran terbuka. Ini taruhan 3 kali lipat. Nona Jiang, seperti kata pepatah dunia itu berputar, kamu sedang sangat beruntung saat ini. Bagaimana kalau 1 putaran lagi? Jangan. Jiang Qi, mari kita pulang. Kita berhenti berjudi. Kita pulang. Ibu masih menunggu kita. Ah. Setelah utang ini lunas, kita langsung pergi. Tidak boleh membiarkanmu pergi begitu saja. Qi Chenzhou, aku ingin kau mengukir ketakutan ini, jauh di dalam hatimu, sampai ke sumsum tulangmu, agar kau benar-benar menghilangkan ketamakanmu ini. Jiang Qi, apa yang kau rencanakan? Sayang, lihat, uangnya banyak sekali. Jiang Qi, jangan berhayal lagi. Lihat, banyak sekali uang. Dia sudah terpancing. Jiang Qi, bisakah kamu jangan bersikap bodoh?
Apa kamu tahu dari mana semua uang ini berasal? Semuanya berasal dari meja judi. Mari kita berhenti selagi beruntung. Ayo kita pulang. Zhao Zeng, uangnya sudah aku ambil, utangku juga sudah lunas. Aku pergi dulu. Tuan Muda Qi. Kamu membawa pergi tamuku begitu saja, apa itu pantas? Dia adalah istriku. Apa yang tidak boleh? Suamiku? Dulu saat kamu duduk di posisi ini, orang lain juga pernah menasihatimu seperti ini. Tapi apa kamu pernah mendengarnya? Jangan ganggu aku. Sekarang aku sedang berada di puncak keberuntungan. Jangan halangi jalanku mencari uang. Jiangqi, aku mohon padamu, bisakah kamu ikut aku pulang? Asalkan kamu setuju ikut aku pulang, aku bersumpah, aku tidak akan pernah berjudi lagi. Aku tidak akan menyentuh meja judi lagi. Jika kamu mendapati aku berjudi, meskipun hanya menyentuh satu kartu, buatlah perhitungan dengan tanganku ini. Mematahkan tanganmu? Sayang, apa kamu takut aku akan menghabiskan semua modalmu? Atau kamu benar-benar takut? Aku takut. Aku takut setengah mati. Jiangqi, aku takut kamu akan menjadi sepertiku. Aku takut matamu hanya terpaku pada kartu. Aku takut mulutmu hanya membicarakan tentang keberuntungan besar saja. Jiangqi, kita pergi saja, bagaimana? Kita berhenti berjudi, ya? Jiangqi, meja ini bisa menghancurkan hidupmu tanpa sisa. Aku dulu memang bodoh dan buta, tapi aku tidak ingin kamu menjadi sepertiku. Jiangqi, tubuhmu itu sedang lemah. Jika kamu kalah judi, apa kamu sanggup menahan satu pukulan mereka? Qi Chen Zhao, saat ini aku ingin memberimu satu pukulan. Apa yang Tuan Muda Qi katakan sangat menyakitkan. Meja judi ini bagaikan medan perang, bisa jadi medan perang sekaligus surga. Semua tergantung bagaimana Anda memainkannya. Nona Jiang sedang sangat beruntung saat ini. Ini adalah saat yang tepat untuk memanfaatkan keberuntungan Anda. Nona Jiang, bukankah begitu? Kemenangan tadi sangatlah luar biasa. Jika keberuntungan sudah datang, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika berhenti sekarang, bukankah itu akan sangat disayangkan? Jangan bicara sembarangan. Kalian orang-orang seperti ini paling pandai dalam merencanakan hal buruk. Jiangqi, kali ini kamu harus mendengarkanku. Ayo pergi. Qi Chen Zhao, ternyata ada kalanya juga kamu merasa panik. Seandainya kamu bisa berhenti saat orang lain menasihatimu seperti itu, tapi sayangnya, kamu tidak pernah melakukannya. Tuan Nona Jiang, lihatlah betapa paniknya Tuan Muda Qi. Kepedulian terkadang membuat seseorang kehilangan ketenangannya. Kalau menurut saya sih, kemampuan asli seorang pejudi. Apakah Anda masih belum menunjukkannya secara keseluruhan? Seorang pejudi sejati, keberanian, ketajaman mata, dan keberuntungan, ketiganya, sangat penting. Dan aku lihat Anda memiliki ketiganya. Benar sekali. Apa yang dikatakan Presiden Zhao itu benar. Sebaiknya bermain sekali lagi, untuk mencari keberuntungan. Sekaligus memperkuat posisi Anda di keluarga Qi. Bukan begitu? Jiangqi, jangan dengarkan omong kosongnya. Setelah pulang nanti, aku pasti akan membiarkan. Keberuntungan? Dan kemampuan? Ya. Tuan Boska, Anda benar. Ketika keberuntungan datang, kita harus meraihnya. Jiangqi, jangan biarkan mereka membohongimu. Aku bersedia bertaruh lagi, tapi taruhannya harus ditambah. Nona Jiang ingin menambah taruhan seperti apapun, katakan saja. Aku dengar, Boska memiliki sebuah manor siaguang, pemandangannya sangat indah. Jika aku menang, aku ingin manor siaguang itu. Itulah tempat terakhir ayahku terlihat. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan villa ini. Nona Jiang benar-benar sangat serakah ya. Itu adalah rumah mewah seharga 200 juta dolar. Apakah kamu punya taruhan sebesar itu untuk bertaruh denganku? Karena aku sudah mengatakannya, tentu saja aku punya taruhan yang sepadan.
Tapi Boska, seharusnya kamu khawatir, apakah Bos Zhao memiliki kualifikasi untuk duduk di meja taruhan ini dan bersaing besar dengan kita. Nona Jiang, apa kamu yakin ingin bermain sebesar ini? Bos Zhao, bukankah tadi kamu sendiri yang bilang ingin bermain taruhan besar untuk memberi pelajaran pada orangku ini? Ekspresi Jiang Qi ini tidak terlihat seperti pecandu, tetapi lebih terlihat seperti sedang memancing lawan. Jiang Qi, jika dia mengikutinya, apa yang akan kamu jadikan taruhan? Aku juga akan mempertaruhkan sertifikat rumahku. Apakah cukup? Jiang Qi, kamu gila. Ini adalah rumah masa depan kita. Jika kalah, kita akan luntang-lantung dan berakhir menderita. Nona Jiang, bukannya aku ingin bersikap kejam. Tapi coba lihat. Tuan Muda Qi sepertinya kurang setuju jika kamu terus berjudi. Aku khawatir, kamu tidak punya hak untuk memutuskannya. Jiang Qi, bukannya aku tidak bersedia. Yang terpenting, memang dia kurang setuju, tetapi dia tidak punya hak bicara. Sementara aku punya. Kamu, Karena pemilik properti ini adalah aku. Jiang Qi, ibuku bahkan memberikan ini padamu. Lagi pula jika berada di tanganmu, itu hanya akan dijual untuk membayar utang judi. Diberikan padaku setidaknya membuktikan, Nyonya Qi masih punya sedikit akal sehat. Bukan hanya melindungi rumahnya, tapi juga bisa mengikatku sebagai menantunya. Entah bagaimana di keluarga kaya yang mementingkan keuntungan daripada perasaan, bisa membesarkan anak seperti Qi Chenzhou ya. Baiklah, Nona Jiang. Kamu memang punya nyali. Semua kartu as milikku sudah aku tunjukkan. Bos Zhao, bicara saja, tidak ada gunanya. Uang yang sesungguhnya harus dikeluarkan. Aku mengeluarkan modal sebesar ini, bukan karena aku ingin bermain rumah-rumahan dengan kalian. Umpan besar yang bersembunyi di belakang, seharusnya sudah mulai terpancing sekarang, kan? Anda sungguh tidak asyik. Tadi Anda sendiri yang berteriak-teriak, ingin taruhan besar. Sekarang waktunya menunjukkan yang asli, Anda malah bilang tidak ada. Kalau begitu permainan ini, aku rasa Anda sudah tidak layak lagi duduk di meja ini. Sepertinya tidak ada yang sanggup mengikutinya lagi. Karena tidak ada yang berani mengambil tantangan ini, ya sudahlah. Boska, aku rasa film milikmu ini. Sepertinya kita belum berjodoh. permainan yang begitu ramai ini, jika karena taruhan yang kurang, sampai tidak bisa dimulai, jika hal itu tersebar luar, itu benar-benar akan menjadi lelucon konyol. Nona Jiang sudah begitu dermawan, menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Jika kita sebagai tuan rumah tidak bisa menyanggupinya, bukankah itu akan membuat kita jadi bahan tertawaan? Akhirnya kamu rela mengeluarkannya juga. Saya biasanya memiliki beberapa properti, dan menjalankan beberapa bisnis lain. Apakah menurut Anda ini cukup? Apa maksud perkataan Anda, Bos Zhao? Meja judi ini hanya mengakui taruhan, bukan orangnya, selama Anda mampu mengeluarkannya. Tentu saja Anda memiliki kualifikasi untuk duduk di sini. Apa yang Anda jalankan bukanlah sekadar bisnis kecil. Zhao Zheng, kamu benar-benar pintar berpura-pura. Saya ini tidak punya keahlian besar. Wajar saja kalau saya punya banyak properti atas nama saya. Jiang Qi, apa kamu tahu siapa dia? Tentu saja aku tahu. Wajahnya ini, tingkah lakunya yang pura-pura ini, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Sudah bertahun-tahun, kamu rupanya sudah belajar mengenakan topeng yang berkilauan. Zhao Zheng, tentu saja aku tahu. Pemilik dari Jinyu Mantang, kan? Zhao Zheng? Salah satu taipan properti terbesar di kota ini. Kamu tidak akan bisa melawannya. Sudah bertahun-tahun, dia tetap saja hanya berani menggunakan identitas palsunya untuk menghadiri berbagai acara, persis seperti seekor tikus yang takut akan cahaya. Sekalinya ada tanda-tanda bahaya, dia akan segera kembali ke lubang tikusnya. Bos Zhao, kalau begitu Anda sangatlah pantas untuk berada dalam permainan ini. Hanya saja, di tanganku ini tidak ada begitu banyak properti. Tapi karena Bos Zhao sangat bersemangat, saya harap Anda bisa berbaik hati padaku. Nona Jiang tidak perlu merasa tegang. Ini hanyalah sekadar bermain kartu saja, hanya hiburan. Dealer, terus bagikan kartunya. Nona Jiang terlihat agak tegang ya. Santai saja, ini cuma permainan kartu kok. Jangan sampai karena identitasku kamu jadi ketakutan. Aku ini memang suka bermain dengan anak muda yang berpotensi. Melihat kalian, membuatku teringat diriku sendiri saat masih muda. Maaf jika sudah membuat Bos Zhao tertawa. Kesehatanku sedang tidak baik. Dalam permainan sebesar ini, wajar saja kalau saya harus waspada.
Permainan sebesar ini, setiap kartu yang keluar adalah pertaruhan seluruh hidup saya. Zhao Zeng ini punya koneksi di mana-mana. Si lemah Jiangqi ini bisa pergi tanpa terluka dari hadapannya saja. Sudah syukur luar biasa. Dia malah tetap mau berjudi. Presiden Zhao. Bagaimanapun, Nona Jiang ini hanyalah seorang wanita. Tubuhnya juga lemah. Bagaimana kalau taruhannya dikurangi sedikit saja? Agar dia tidak ketakutan? Nona Jiang, di meja judi tidak ada perbedaan pria, wanita, tua, atau muda. Karena Nona Jiang sedang bersemangat, tentu saja kita akan menemaninya sampai akhir. Kalau tidak, akan sangat memalukan jika hal ini tersebar luas. Masih trik lama yang sama. Zhao Zeng, sepertinya setelah 10 tahun lebih berlalu, bukan hanya kemampuan judimu yang tidak berkembang, tapi cara picikmu untuk menyakiti orang pun begitu membosankan tanpa ada hal baru, kamu benar-benar semakin menyedihkan. Kudengar Nona Jiang adalah mahasiswa berprestasi dari Universitas Keuangan Kota A. Kemampuan main kartu ini, apa kamu pelajari di universitas? Atau terlihat sangat mirip dengan seseorang dari masa laluku. Masih berusaha memancingku. Tuan Bos Zhao bercanda. Ayahku tidak mengerti hal seperti ini. Dia hanyalah orang biasa. Nona Jiang sedang sangat beruntung. Aku penasaran, apa Anda tertarik untuk lanjut bermain Texas Hold'em? Dilihat dari suasananya, sepertinya kalian ingin memberiku kartu bagus lagi. Bos K benar. Karena Nona Jiang sangat bersemangat, mari kita lanjut satu babak lagi. Kami sebagai tuan rumah, pasti akan melayanimu sampai akhir. Benar, Presiden Zhao. Taruhan ini terlalu besar. Jiangqi. Dia tidak terlalu mengerti. Siapa bilang aku tidak mengerti? Baik, aku ikut taruhannya. Kalian berdua, apakah yakin ingin ikut? Nona Jiang sungguh memiliki keberanian. Aku Old K pasti akan mengikutinya sampai akhir. Saya, Zhao selalu menepati janji. Baik, aku juga ikut. Zhao Zeng, nikmatilah provokasi terakhir ini. Tempat persembunyianmu itu akan segera hancur. Jika aku tidak salah lihat, 2 kartu tertutup milikku, ditambah kartu di tanganku, bisa membentuk satu set kartu dewa. Melihat senyum Nona Jiang ini, sepertinya Anda mendapatkan kartu yang sangat bagus. Bagus sekali. Putaran ini pastinya akan mendapat keberuntungan besar. Dan membawa kita pada kejayaan. Untuk putaran pertama, saya akan memberi hadiah kecil untuk Nona Jiang. $500.000. Aku ikut, wajib ikut. Aku juga ikut. $500.000. Putaran pertama saja sudah $500.000. Kartu apa yang sebenarnya dia pegang? Keraguan seperti ini, artinya kartunya pasti tidak terlalu bagus. Dia hanya sedang berlagak kuat. Tamatlah sudah. Kartu milik Nona Jiang lumayan bagus. Aku akan membantu Nona Jiang menaikkan taruhannya. $1 juta. Nona Jiang, giliranmu. Nona Jiang, meja judi ini ibarat medan perang. Menang atau kalah seringkali ditentukan oleh kartu terakhir. Dengan kartu yang sekarang, hanya kurang sedikit lagi untuk menjadi kartu berurutan. Menurut Nona Jiang, akan jadi apa susunan kartu ini nanti? Dilihat dari kartu yang terbuka saat ini. Ini terlihat seperti kartu keberuntungan yang luar biasa. Sugesti psikologis lagi? Benar-benar cara lama yang membosankan. Ikut. Sembilan hati, luar biasa. Nona Jiang. Jika saja kamu memiliki kartu as, itu bisa membentuk Royal Flush. Meskipun hanya kartu as biasa, itu adalah kartu yang sangat langka dan luar biasa. Jiangqi, kartu di tanganmu memang sangat bagus. Ditambah dengan kartu yang aku berikan padamu, bahkan mungkin saja menjadi flash. Namun sehebat apapun kartu milikmu, mustahil kamu bisa menang melawan skenario yang sudah aku rencanakan dengan matang. Sayang sekali. Kartu Nona Jiang sedang bagus, keberuntungannya juga sangat baik. Tapi kartu di tanganku juga tidak buruk. Meja judi layaknya medan perang, aku tidak akan membiarkanmu menang begitu saja. Untuk permainan malam ini, aku pertaruhkan seluruh saham dan propertiku untuk taruhan terakhir. Apa kamu berani ikut? Nona Jiang.
Presiden Zhao memberikan penawaran sebesar ini, maka aku, Old K, juga tidak boleh menyerah. Aku mempertaruhkan seluruh kasinoku, 5% saham kosongnya. Nona Jiang, Presiden Zhao sudah bersikap begitu hebat, bagaimana menurut Anda? Pilihannya hanya ikut bertaruh atau keluar dari permainan. Zhao Zeng, Old Ka, kalian benar-benar tahu cara menghabisiku dengan sangat jelas. Aku ikut bertaruh. Nona Jiang memang tegas dan berani. Namun untuk ikut bertaruh, juga diperlukan keberanian dan modal. Lihatlah aku dan Boska, kami semua menyerahkan saham sebagai jaminan. Perhiasan dan properti yang Anda berikan, sepertinya masih terasa kurang. Ini adalah saham atas namaku di Jiang Media Corporation, 15% saham kosong. Aku rasa, ini sudah cukup setara untuk menandingi taruhan kalian berdua, bukan? Di tangan orang penyakitan ini ternyata masih ada keuntungan. Untung besar. Kali ini benar-benar untung besar. Jika Presiden Zhao dapat dagingnya, aku pasti kebagian sedikit sisanya. Si penyakitan berpasangan dengan si pemalas. Yang satu orang gila, yang satunya lagi orang bodoh. Sungguh pasangan yang serasi. Nona Jiang benar-benar orang yang jujur. Karena taruhan kita berdua sudah ditentukan. Buka kartunya sekarang. Aku hanya orang yang sekadar melihat-lihat saja. Silakan Anda berdua selamat bermain. Tentu saja kamu tidak peduli. Taruhanmu itu hanyalah sisa-sisa harta yang terjatuh dari tangan Zhao Zeng. Tapi memang aku mau kamu tidak peduli. Maaf sekali, Nona Jiang. Sepasang kartu tertinggi as. Dalam kondisi seperti ini, kartu ini harusnya sudah cukup kuat. Nona Jiang, sekarang giliranmu, buka kartunya. Nona Jiang, cepatlah tunjukkan kartumu. Lebih cepat tunjukkan, maka semuanya akan cepat berakhir. Sepasang kartu AS ini sudah keluar. Dan aturan tetaplah aturan. Kami mengerti tekanan yang Anda hadapi. Namun aturan di meja judi adalah aturan mutlak. Jiangqi, menyerah sajalah. Jika menyerah sekarang kamu hanya kehilangan setengah. Ayo kita pulang. Kita tidak usah berjudi lagi. Nanti aku akan menuruti semua perkataanmu. Kita pergi sekarang juga. Pulang? Cichen Sao, apa menurutmu kita masih bisa kembali? Kenapa tidak bisa kembali? Selama kita letakkan kartu ini, dan tinggalkan meja judi, kita bisa memulai dari awal lagi. Bagaimana? Mulai baru lagi? Cichen Zhou, coba beritahu aku. Meja ini? Apa kita pernah meninggalkannya? Apa maksudmu? Coba lihat baik-baik. Apa yang kita pertaruhkan di atas meja judi ini? Itu bukanlah uang. Bukan juga properti atau saham. Melainkan kesempatan kita untuk kembali. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku, Jiangqi. Semua ini salahku. Aku yang telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah pilihanku, aku sudah tidak punya jalan untuk kembali lagi. Setiap langkah dalam hidupku, hanyalah demi bisa sampai di sini, sampai di hadapanmu, Zhao Zeng. Cukup. Ini meja judi, ini adalah permainan kartu, bukan tempat untuk kalian bermesraan. Cepat buka kartunya. Kami mempertaruhkan properti, kami mempertaruhkan saham, hanya untuk bermain judi dengan kalian, bukan datang ke sini untuk melihat kalian saling bermesraan seperti itu. Cichen Zhou, aku harap kamu bisa mengingatnya, rasa sakit di momen ini. Ingatlah rasanya ketika rumahmu dijadikan bahan taruhan judi. Ingatlah, inilah jurang kehancuran itu. Dan sekarang, saatnya menyeret orang yang mendorong kita ke bawah untuk ikut jatuh bersama. Sepasang kartu King, Nona Jiang, dalam keadaan normal, ini adalah kartu yang sangat hebat, yang sudah cukup untuk membuatmu bersikap sesukanya. Tapi sayang sekali, kamu bertemu dengan Presiden Zhao. Ini yang dinamakan masih ada langit di atas langit. Kamu hanya bisa menerima nasibmu sekarang. Nona Jiang, apapun hasilnya, kita harus selalu menghadapinya. Di atas meja judi ini, menang atau kalah itu hal biasa.
Yang terpenting adalah kamu harus siap menerima kekalahan. Tunggu dulu. Nona Jiang, kartunya semua sudah terbuka. Sepasang as dan sepasang king. Kenapa? Apakah Anda tidak terima kekalahan? Nona Jiang masih ada keraguan? Kartunya sudah sangat jelas, sepasang as dan sepasang king. As lebih besar dari king. Semua orang yang paham aturan pasti mengerti. Menang tetaplah menang. Kalah tetaplah kalah. Aturan adalah segalanya. Kartu milikku memang sudah jelas. Tapi, Bos Zhao, apakah Anda yakin kartu Anda sama sekali tidak ada masalah? Nona Jiang, apa maksud ucapanmu itu? Kartu-kartu ini dibagikan oleh bandar. Semua orang menyaksikannya secara langsung. Apa kamu sedang menuduhku berbuat curang? Nona Jiang, di hadapan semua orang begini, siapa yang berani berbuat curang? Tuduhanmu ini benar-benar sebuah fitnah. Apakah kartu-kartu ini bermasalah? Akan segera terlihat begitu di balik. Orang jujur tidak perlu takut, tapi bagaimana jika kartunya? Memang bermasalah? Benar sekali. Orang jujur tidak perlu takut. Jika kartunya tidak bermasalah. Mengapa harus takut untuk diperiksa? Tuan Muda Qi, ini adalah kasino milikku. Bukan tempat bagimu untuk bersikap kurang ajar. Kenapa aku tidak bisa memutuskannya? Di atas meja judi ini, jika kedua belah pihak memiliki perselisihan tentang kartunya, semuanya bisa dibicarakan secara terbuka. Ini sudah merupakan hal yang sewajarnya. Bos Zhao, peraturan tetaplah peraturan. Anda sudah mengelola kasino ini bertahun-tahun. Tidak mungkin Anda akan melanggar peraturan Anda sendiri, kan? Jiang Qi, kamu sangat keren. Nona Jiang, Anda baru saja bicara soal peraturan? Kasino kami adalah tempat yang paling menjunjung tinggi peraturan. Karena Nona Jiang merasa perlu untuk memeriksa kartunya, kalau begitu, mari kita bicarakan baik-baik. Mengenai peraturan pemeriksaan kartu itu, Presiden Zhao, kenapa bicara terus dengan dua bocah sombong yang tidak tahu diri ini? Kalau aku bilang, lebih baik kita habisi saja mereka. Bos Zhao, apa maksud perkataan Anda ini? Anda bilang di kasino ini tidak ada tuan muda ataupun nona muda. Maka terlebih lagi, tidak ada perbedaan usia. Semua harus berjalan sesuai dengan aturan. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk padaku di sini, aku jamin, besok semua keburukan kasino ini akan terpampang di halaman depan berita. Menurut Anda saat itu nanti, apakah aturan Anda yang lebih hebat? Atau hukum opini publik yang lebih kuat? tentu saja, kasino memiliki aturannya sendiri. Jika tamu merasa ragu pada permainan ini, maka memeriksa kartu adalah hal yang wajar. Akan tetapi, sebelum memeriksa kartu Anda perlu menandatangani surat kesepakatan pemeriksaan. Surat kesepakatan sampah macam apa itu? Jiang Qi, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku sudah berjudi di sini bertahun-tahun, tapi tidak pernah sekalipun mendengar tentang surat kesepakatan sampah seperti itu. Tuan Muda Qi, hanya karena kamu belum pernah mendengarnya, bukan berarti peraturan itu tidak ada. Presiden Zhao benar. Karena kamu curiga bahwa ada masalah di meja judi ini, maka kita bisa memeriksa jenis kartu dan jumlah kartunya. Jika ditemukan adanya kejanggalan, kami akan ikuti cara kalian. Namun jika tidak ditemukan masalah apapun, itu berarti kamu sudah merusak nama baik kasino kami, dan juga merusak reputasi Presiden Zhao. Benar sekali, ini bukan masalah sepele. Sesuai aturan, orang yang melakukan fitnah keji, selain permainan segera dihentikan, uang taruhannya tidak boleh diambil kembali sedikit pun, dan kamu harus menyerahkan sesuatu sebagai permintaan maaf. Tidak tahu apakah Nona Jiang masih ingin lanjut memeriksa kartunya? Jiang Qi, bagaimana jika kita lupakan saja ini? Sekarang mau pergi. Sudah terlambat. Kalian pikir kalian bisa mempermainkan Presiden Zhao sesuka hati kalian. Sekarang pilihannya hanya segera periksa kartu itu. Atau kalian serahkan jari-jari kalian sebagai ganti rugi. Tidak. Jika harus memotong jari, potong saja milikku. Aku akan memotong dua. Kalian tidak boleh menyentuh Jiang Qi. Fisiknya lemah sejak kecil. Gula darahnya rendah. Kurang darah. Dan trombositnya juga rendah. Sekali kulitnya terluka, bisa saja berakibat fatal. Pria kayak ini, siapa sangka dia tahu begitu banyak istilah medis sungguh langka. Nona Jiang, jangan salahkan kami jika tidak berbelas kasih. Memohon sekarang. Sudah terlambat. Bos Zhao,
Apakah Anda yakin? Kartu Anda tidak bermasalah? Apa? Aku bilang. Kartu Anda. Apakah Anda yakin sama sekali tidak bermasalah? Tidak ada satupun kartu yang berlebih, atau kartu yang tidak seharusnya muncul? Ini tidak mungkin. Ini tentu saja tidak mungkin. Bos Zhao? Kartu as hati Anda ini adalah kartu yang tadi mengalahkan aku. Tapi coba katakan, di dalam tumpukan kartu ini, kenapa masih ada satu kartu as hati lagi? Ini datang dari mana? Jiangqi, ini pasti ulahmu kan? Sekarang kau ingin menuduhku berbuat curang? Jangan harap. Benar? Pasti orang penyakitan ini yang membuat ulah. Pasti dia yang telah melakukan kecurangan di sini. Ulahku? Dari saat pembagian kartu hingga sekarang, aku tetap berada di posisiku dan tidak bergerak sama sekali. Saat Bandar menghitung kartu, semua kartu ada di tengah meja. Di bawah pengawasan semua orang, tidak ada satupun kartu yang diambil dari posisiku saat penghitungan. Zhao Zeng, jika kamu berbuat curang, segeralah mengaku. Karena sudah ketahuan, bisa dikatakan metode kecuranganmu terlalu amatir. Untungnya, hal ini berhasil diungkap oleh istriku yang sangat hebat dan bijaksana. Apa kamu tidak merasa malu? Tutup mulutmu, Oldka. Periksa rekaman CCTV. Teknikku ini tidak akan bisa dideteksi meski oleh CCTV sekalipun. Ilmu kecurangan yang benar-benar tingkat tinggi bukanlah untuk menipu mata manusia atau kamera, melainkan untuk menipu hati manusia. Zhao Zeng, segala kendali dan mata-mata yang sangat kamu banggakan, kini semuanya justru menjadi penjara bagimu. Presiden Zhao. Akhirnya aku berhasil menangkapmu, tikus busuk. Presiden Zhao. Aku sudah melihat dari setiap sudut, dan tidak ada masalah sama sekali. Sudut? Ini pasti masalah sudut. Mereka pasti ada di titik buta. Jiangqi, kamu pasti secara diam-diam menemukan titik buta di kamera pengawas. Presiden Zhao, mereka pasti sudah merencanakannya matang-matang, jangan pernah percaya pada perkataan mereka. Zhao Zeng, apakah kamu tidak tahu malu? Kartunya ada padamu? Setelah diperiksa kamera pengawasnya, tidak ada yang berbuat curang. Oh, apa ini? Apakah menurutmu kartunya bisa terbang sendiri? Hah? Cih, Jiangqi, matamu tajam sekali. Walaupun, aku tidak tahu bagaimana cara kamu melakukannya, tapi hanya mengandalkan satu kartu untuk menyimpulkan aku bermain curang? Apakah itu tidak terasa janggal? Kejadian tak terduga di meja judi. Itu ada banyak. Pembagi kartu, bisa saja secara tidak sengaja kurang memberikan kartu, atau bisa jadi ada orang lain yang berbuat curang. Hanya berdasarkan hal ini lalu menyebutku menipu? Tidakkah itu terlalu mengada-ada? Bos Zhao, kamu benar. Satu kartu, mungkin itu suatu ketidaksengajaan. Tetapi tidakkah Bos Zhao merasa bahwa ketidaksengajaan hari ini sedikit terlalu banyak? Apa maksudmu? Sejak aku mulai menang di babak pertama, sampai semua kartu penting berikutnya, selalu datang dengan sangat pas. Semua keberuntungan dan kebetulan itu secara tepat tertuju pada satu hasil akhir, yaitu untuk membuatku merasa bahwa aku bisa menang, sehingga aku dengan rela hati mempertaruhkan semua modal yang aku miliki, dan akhirnya aku kehilangan segalanya. Nona Jiang, menjadi orang yang terlalu pintar itu tidak akan berumur panjang loh. jangan merokok di depan istriku. Kesehatannya tidak begitu baik. Qi Chenzhou, aku rasa kamu bosan hidup. Bukan di sini tempatnya kamu berlaga jagoan. Lalu kamu juga, Nona Jiang. Presiden Zhao sudah memberikanmu kesempatan. Jangan bersikap tak tahu diri. Lebih baik ikuti saja jalannya, dan segera menyerah. Tunggu dulu. Kalian mau melakukan apa yang kalian mau lakukan? Kalian bicara saja kalau perlu, tapi jangan main tangan seperti ini. Hari ini, jika aku dan Jiangqi sampai terluka sedikit pun, keluarga Qi dan keluarga Jiang kami tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Keluarga Jiang, keluarga Qi, sadar diri sajalah. Demi menyembuhkanmu yang pecandu judi ini, ibumu bahkan rela membiarkanmu menikahi wanita penyakitan ini. Bahkan ibumu sudah menyerahkan semua kendali keuangan. Menurutmu, apakah kamu masih bisa mewakili keluarga Qi? Sayang. Hei, kalian semua adalah monster.
Suamiku sampai kalian buat mengalami perdarahan karena marah. Hei, aku beritahu kalian ya, aku sama sekali belum menyentuhnya. Dia sendiri yang memuntahkannya, itu sama sekali bukan urusanku. Oldka? Jangan gegabah, videonya tidak boleh sampai tersebar. Setelah polisi datang, kita akan sulit menjelaskannya. Tapi mereka, Jiangqi, meskipun aku tidak tahu bagaimana caramu melakukannya, tapi kejadian hari ini, aku Zhao akan mengingatnya. Semua koin ini bisa kamu bawa pergi, namun ganti rugi 10 kali lipat. Aku tidak bisa menerimanya. Bos Zhao, ini berarti kamu tidak mau menanggungnya? Nona Jiang, aku sarankan kepadamu, agar tidak bersikap terlalu kejam, agar di masa depan hubungan kita tidak terlalu buruk. Masih berani berpura-pura. Mereka sudah pergi, kan? Jiangqi, kamu benar-benar sangat tega. Kejadian aku memuntahkan hukum itu karenamu, kan? lalu apa hubungannya denganmu? Kamu, Sayang, titik saraf tertekan, sehingga aliran energi dalam tubuh terbalik. Tuan Muda Ci, itu karena kamu merasa kepanasan. Bisa memuntahkannya adalah hal yang bagus. Jadi biaya pengobatannya tidak diperlukan. Jiangqi, aku rasa hatimu benar-benar sangat teguh. Bagaimana kamu tahu bahwa kartu Zhao Zeng itu ada masalahnya? Dan juga, tentang kamera pengawas di Olka, bagaimana caramu mengatasinya? Hah? Lalu soal kartu itu, bagaimana bisa berubah? Ayo, ajarkan aku, kamu ajarkan padaku, Aku akan menganggapmu sebagai guruku, aku akan menjadi muridmu, dan aku berjanji bahwa kelak aku tidak akan pernah bertaruh lagi. Hanya keberuntungan saja. Mana ada keberuntungan? Kamu membohongiku lagi. Aduh, ajarkanlah aku. Aku hanya ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Benda apa ini? Ci Chen Zhou, sejak kamu menginjakkan kaki di rumah ini, setiap perkataan dan tindakanmu, setiap gerakanmu, segala sesuatu yang kamu lihat, semuanya berada di bawah pengawasan orang lain. Bahkan detak jantungmu saat ini, orang lain pun bisa mengetahuinya dengan sangat jelas. Suhu, kelembapan, kelengkungan kartu, getaran otot, pergeseran pandangan mata, segala sesuatunya akan dimanfaatkan. Dan bagimu, kasino tidak pernah menjadi tempat untuk mengadu keberuntungan. Dan kamu juga tidak pernah menjadi pemain, melainkan sebuah produk. Aku berjanji, Ji, aku tidak akan berjudi lagi nantinya. Kamu tidak akan pernah punya keinginan untuk berhenti-keinginan. Satu-satunya cara untuk berhenti berjudi adalah dengan tidak pernah menginjakkan kaki ke sini. Pegang ini,